one day yang akan bayar ini tuh adik-adik kita. 1.760 triliun dan harus di spending 2024, why? Kalau nggak ada, kenapa saya punya surat Pak Prabowo? Tanda tangan Pak Prabowo, bukan Gerindra di atasnya, tapi Kementerian Pertahanan. Dan kembali yang saya nggak ngerti, kenapa 2024? Asli itu yang saya lagi cari hitung. Saya lagi coba, sampai saya tuh lagi ngecek Pak senjata-senjata siapa sih di dunia ini. Sore pemirsa, kali ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Kony Ralkundini Bakri, pengamat intelijen dan ketahanan. Pada sore hari ini kita kembali akan membahas dengan Ibu Kony tentang mafia alutsista. Selamat sore Ibu Kony. Selamat sore. Apa kabar? Sehat? Sehat. Ya, Ibu Kony, kami ingin menindaklanjuti pernyataan-pernyataan Ibu Kony, informasi dari Ibu Kony pada publik beberapa waktu yang lalu tentang data 1.760 triliun yang pernah Ibu sampaikan beberapa waktu yang lalu. Itu bisa Ibu jelaskan? Begini, sebenarnya datanya itu tidak murni angka 1.760. 1.760 itu adalah angka dari jumlah besaran yang dicantumkan dalam pasal-pasal itu. Saya dan kawan-kawan di DPR mencoba merupiahkannya gitu, karena kan dalam miliar dolar agak susah membayangkan besarannya. Jadi kalau bicara tentang air purpose-nya itu nggak bicara rupiah, bicaranya adalah US dollar gitu, karena ini adalah pengadaan kredit ekspor untuk peralatan pertahanan. Nah, kalau mau ditanya sebenarnya angka yang sebenarnya seperti apa, saya ini terima sebenarnya final draft dari air purpose pertanggal akhir Maret 2021. Jadi dalam judulnya itu sudah dibilang fix. Jadi seolah-olah adalah sudah fix gitu. Dan saya memang sepertinya, bukan saya aja sih, kawan-kawan yang lain juga yang punya, itu lebih cenderung memang ini sudah fix. Kenapa? Karena angkanya demikian detail. Jadi kalau ada kata-kata katanya, oh itu Bu Kony baca template, dan template air purpose. Rasa saya kalau template nggak pernah ada angka, orang air purpose beneran aja nggak ada angka. Oke, saya bacakan ya. Di situ sampaikan misalnya di halaman 5, Randgood sejumlah 124 miliar 995 juta dolar Amerika Serikat dengan perhitungan A untuk akuisisi Alpha Hankam sebesar 79 miliar 99 juta 625.314 dolar Amerika Serikat. B untuk pembayaran bunga tetap selama 5 renstra. Ini jadi lucu nih, pengadaannya sampai 2024 tapi bunganya sampai 2044. Sebesar 13 miliar 390 juta dolar Amerika Serikat. Dan C untuk dana kontingensi dan pemeliharaan dan perawatan, kita sebutnya harwat ya, sebesar 32 miliar 505 juta 274.686 dolar Amerika Serikat. Nah, perencanaan kebutuhan dimaksud dalam ayat 1 telah teralokasi. Jadi sudah ada yang teralokasi sebesar 20 miliar 747 juta 882.720 dolar Amerika Serikat, dan selisihnya sebesar 104 miliar 247 juta 117.280 dolar akan dipenuhi pada renstra tahun 2024. Berarti ini kan persiapan renstranya baru selesai Maret, berarti akan masuk di 2021-2024. Nah, kenapa saya itu kemudian mengangkat isu ini? Menurut saya ini kebutuhannya agak-agak top down kayaknya. Karena kalau saya bicara dengan beberapa orang di angkatan gitu kan, dari pihak Srena misalnya, itu belum tahu ada ini semua. Ya mungkin ada yang tahu tapi enggak dalam big bunch. Bayangkan Pak, anggaran pertahanan kita hari ini berapa sih? Ya kan? Tiba-tiba naik berapa, 17 kali lipat hampir. Dan kenapa harus habis di 2024? Ada apa? Kalau misalnya tadi, ini kan sebenarnya judulnya itu adalah Renstra 2020-2044. Judul besarnya Pak, memang sampai 2044. Tetapi di dalam pasalnya ini sangat detail disampaikan
untuk pengadaan ini adalah sampai 2024. Buat kami atau saya lah gitu kan, kami tercengang-cengang Pak, karena begini, pengadaan Alphahankam itu tidak semudah kita mau, saya udah kali bilang, nggak semudah kita besok perlu apa kita ke mall beli gitu. Nah apalagi kalau saya lihat atau dari pembicaraan yang saya peroleh saat saya rapat di kantor PT TNI. TNI itu adalah Teknologi Militer Indonesia, kantor yang dibantah oleh jubir Kemhan. Tapi saya nggak ngerti gimana bantah Pak ya. Saya fakta kesana saya nggak sendiri. Kebetulan saya waktu itu bertiga, 2 kawan saya memang di mobil. Kemudian di dalam situ pun saya membuat gambar, ada logonya. Masuk ruangan itu sebelah kiri logonya besar sekali gitu, Teknologi Militer Indonesia. Jadi kalau mau dibantah bahwa ada PT itu dan PT itu melakukan pengadaan ini, saya agak bingung gitu. Mungkin bisa dicek memang di websitenya, sampai hari ini masih ada. Dan jaga-jaga sampai dihilangkan gitu. Saya juga udah capture, dan bukan saya aja, banyak orang lah sudah capture bahwa memang PT itu ada. Dan PT itu ada saya bacakan aja ya. Dia ini, bayangkan Pak ya, PT ini akan bekerja sama dengan Barzan. Itu sebuah BUMN di Qatar. Dan alutsista yang dimonopoli oleh PT tersebut, PT TNI ini, land system, naval system, aero system, cyber system, electronic system, termasuk radar, dan military tekstil. Jadi kayak military tekstil kita yang di Solo itu, mungkin ya akan, saya kira begitu. Nah kalau dibilang ini juga bohong lagi, ya silakan aja cek ke websitenya. Syukur-syukur masih ada, gitu. Karena kayaknya sih kelihatannya lagi beres-beres nih, agar PT itu kelihatannya nggak ada gitu. Padahal ya kalaupun nggak ada ya gambar kan nggak berlaku mundur Pak. Kan saat kita ambil gambar kan ada tanggal. Gambar itu di mana diambil, jam berapa diambil, Fakta objektif. Itu fakta objektif. Ini kan saya baru baca 1 halaman, saya belum baca halaman lain. Siapa yang menandatangan, siapa bagaimananya gitu. Yang kedua, bagaimana mungkin menyatakan PT TNI itu tidak ada gitu. Karena jelas-jelas ada. Dan jelas-jelas saya diundang ke sana, dan bukan oleh sembarangan orang lah. Bapak bisa bayangkan lah, mau itu PT, bagaimanapun itu punya bagian dari Kemhan. Bapak tahu dong masuk Kemhan itu nggak gampang, ya kan? Jadi nggak mungkin lah misalnya tiba-tiba saya datang main-main ke situ, kenal office boy misalnya, terus ayo dong gue mau masuk mau lihat nggak mungkin. Jadi saya tuh diundang resmi, kemudian juga mengundang juga bintang 2 oleh pihak PT atau oleh Kemhan? PT Pak. PT-nya. Ini kan bagian dari Kemhan. Ya. Jadi dia mengundang saya itu dalam rangka dia melihat pertemuan saya dengan Pak Prabowo yang sebelumnya itu batal. Kan dibatalkan last minute yang dengan Pak Prabowo dan Pak Menhan. Ya. Jadi kemudian dirubah ke, dia bilang itu kami aja yang handle gitu, karena ibu tuh harus paham Pak Prabowo itu sebenarnya visionnya bagus sekali. Oh iya pasti bagus, saya bilang. Saya percaya bahwa pasti bagus kok. Nggak mungkin lah seorang menteri pertahanan visionnya nggak bagus. Tetapi kembali antara kenyataan ada sebuah PT namanya Military Teknologi Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan. Kayaknya semua orang juga, tolong koreksi kalau saya salah ya. Tapi di mana ada PT boleh di bawah Kementerian Pertahanan, itu nomor 1. Apalagi ketika mendengar penjelasan dari Pak Jenderal itu, kan saya tanya, kok bisa ya Kemhan ada PT-nya? Penjelasan dia gini, perintah Presiden Pak Menhan itu mendirikan yayasan. Yayasan itu kemudian membuat 2 perusahaan. Tadinya 1. Yang pertama namanya Agrinas, namanya tuh si perusahaan itu yang ngurusin apa sih pertanian apa yang segala macam, lobster kalau nggak salah ya, saya nggak tahu lah karena saya nggak pay attention to it. Tapi menjadi pertanyaan saya ketika dinyatakan bahwa jadi gini loh, ini yayasan di kirinya Agrinas, di kanannya PT TNI. Buat saya menjadi pertanyaan adalah kok bisa ya? Karena saya kan selasa saya tahu aturan yayasan itu nggak boleh selain pendidikan, sosial gitu. Sosial. Nah ini kan bukan pendidikan, bukan sosial, ini pengadaan, ini procurement. Bayangkan loh, pengadaan dan jumlahnya kalau memang betul semua akan dilakukan 1 pintu, ya kan? Karena saya dapat konfirmasi dari Pak TB Hasanuddin, memang ini adalah monopoli 1 pintu. Jadi kan berarti betul dong ada yang salah gitu. Nah kenapa saya betul-betul eager untuk ketemu Pak Prabowo memenuhi undangan jenderal ini untuk mengatur? Dia yang undang loh, bukan kebalik, bukan saya minta ketemu. Ya buat saya sih tugas saya kan kontrol sosial, dan sebagai akademisi saya melihatnya ada yang salah dan kita harus menyelamatkan Menteri Pertahanan, betul nggak sih? Betul. Kalau sekarang semua sekitar beliau hanya yes man,
niat baik beliau bisa salah. Itu yang saya lagi mau coba luruskan gitu. Jadi kenapa kemudian saya ingin bertemu beliau, sebenarnya saya mau kasih tahu Pak, ini ada yang salah nih. Pertama dari mana mungkin ya, saya tuh ketemu soalnya saya nggak sebut nama ya, nanti mereka nggak mau dibawa, tapi semua itu dosen-dosen saya yang ahli-ahli defense ekonomi. Udahlah, jadi saya tuh muridnya lah. Saya aja muridnya, bagaimana dia dong, canggih bener dong, mantan pejabat juga gitu. Yang juga memang menghitung gitu dari Cat Mid Cycle itu dari mulai konsep ya kan, terus kemudian dibuat dan kemudian sampai barang tersebut disposal, ya difabrikasi sampai disposal. Itu kemudian nggak ketemu gitu loh, nggak ketemu. Kemudian kan ada trajektori pertahanan Pak. Jadi gini, kita tuh mesti hitung misalnya kapan barang ini datang, kapan ini sedang dipakai, kapan ini sedang dirawat, kapan ini sedang dirawat. Itu kan mesti berputar, satu irama besar ini tuh, darat, laut, udara itu. Nah, jadi tersistem. Dan yang paling saya worry adalah waktu saya tanya sama Pak Jenderal ini, terus ini yang udah mau dibeli apa? Saya tanyakan, oh udah beres Mbak, ada kapal selam, kemudian juga Rafael ya. Waktu saya cuma bilang kapal selam dari mana? Dari Prancis. Pesawat tempur juga dari Prancis. Terus saya bilang, kapal selam dalam waktu 2,5 tahun. Rasa-rasanya saya bikin kapal selam itu lama loh. Bisa 4-5 tahunan kapal selam itu, ya kan? Demikian juga kayak sekarang bayangkan aja fighter jet kita 18 tahun Pak. Oke lah, karena itu mungkin baru prototype baru ya. Tapi ini kalaupun Rafael mungkin ya segitu-gitu juga tahunnya. Jadi saya bertanya, terus ini mau pengadaannya mau dari barang bekas, itu menyalahi undang-undang pertahanan. Yang kedua, saya bilang saya nggak ngerti kalau sampai ada pengadaan begini heboh. Karena kita ini sekarang apapun bentuknya ya, mau pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, apapun kalau pengadaan alutsista itu harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 tentang industri pertahanan. Banyak mesti dipikir tentang transfer of technology, tentang mau reverse engineering kah, mau apakah gitu. Terus banyak hal lah, termasuk pendidikan, pelatihan, itu kan ada paketnya. Jadi nggak cuma semata-mata ya tadi beli terus putus gitu. Nah itu yang menurut saya sudah dihitung pun nggak ketemu gitu. Di angka tersebut ya? Nggak akan ketemu Pak, nggak akan ketemu. Kita mau bikin apa? Mau revolusi sekaligus nih, revolusi pertahanan gitu. Nggak akan ketemu gitu ceritanya. Jadi kalau menurut Ibu sendiri kira-kira angka itu menjurusnya kemana Bu? Mengapa ada angka tersebut? Ini yang kita lagi cari tahu sebenarnya, kenapa angka ini keluar, siapa yang mengajukan kepada. Sebenarnya kan ini menurut saya terlibat tuh nggak, kalau KE yang terlibat juga Penas Pak. Jadi nggak cuma Kementerian Pertahanan, karena kalau pengadaan kredit ekspor itu harusnya Kementerian Bappenas terlibat, karena itu di bawah Bappenas. Nah jadi ini memang ya itu kita mesti tahu tadi hubungan antara Bappenas kemudian Kementerian Pertahanan ya kan. Nah, bagaimana nih sampai ada angka KE dalam pasal yang demikian detail sudah membagi sampai angka 2000 sampai tahun 2024. Keberatan saya dan kawan-kawan di DPR adalah kenapa ya mesti on rush gitu. Terus kenapa ya Asrena tuh banyak yang nggak tahu gitu. Nah, contoh saja misalnya saya nggak boleh sebutkan namanya, tapi satu hari sebelum Lebaran itu setelah saya bicara di media bahwa ini Asrena nggak terlibat nih top down gitu kan. Itu tiba-tiba dari beberapa Asrena tuh dikumpulkan pada satu hotel. Dan salah satu tuh telepon saya bintang 1, kita nih bingung loh dipanggil disuruh cuma bikin daftar belanja gitu. Nah ini yang dari pertama saya khawatirkan, ini master plan atau roadmap atau daftar belanja, karena kalau cuma harus habis 2024 rasa-rasanya bukan master plan itu, rasa-rasanya saya itu daftar belanja. Sekali lagi rasanya saya ya Pak ya gitu loh. Dan inilah yang saya kira kenapa saya mesti bertemu Pak Prabowo gitu loh. Maksud saya tadinya adalah saya melihat beliau tuh melakukan terobosan hebat sebenarnya. Pertama, ini pertama kali kita dapat pinjaman Pak, kredit luar negeri 1.760 triliun itu APBN kita tahun 2013 kalau nggak salah. Sekitar APBN 2013. Kemudian kedua itu canggih banget. Itu menurut saya satu breakthrough bisa dapat dari Qatar. Saya nggak tahu hubungan beliau dengan Qatar kah atau siapa yang punya hubungan dengan Qatar kah bisa melakukan ini. Yang kedua, saya melihat niatnya kayaknya benar Pak. Niatnya beliau tuh benar-benar mau bersih-bersih Kemhan. Mungkin beliau tahu ada Mr. M, ada Madam M, atau Mr. X atau Madam X atau apapun namanya. Dan kemudian mungkin niat beliau ya udah daripada banyak yang main dan kita udah nggak bisa kontrol mungkin ya kita aja bikin PT gitu. Nah, tetapi menurut saya kan sebagai menteri beliau nggak bisa naif.
gitu loh. Maksudnya, nah itu adalah punya ide langsung diimplementasikan. Tanpa bencana matang. Tanpa bencana, misalnya di Kemhan ada biro hukum, ada Karokum, ya kan itu di Kemhan sendiri lah. Kan bisa ditanya Karokum, boleh nggak? Misalnya Kemhan tuh punya PT, boleh nggak? Kemudian yayasan atau kalaupun bukan Kemhan langsung tapi di bawah yayasannya Kemhan, betul nggak sih yayasan tuh boleh sekarang? Kalau kalau yayasan boleh Pak, kita bisnis senjata, mau saya. Gitu. Jadi itu ceritanya. Kemudian rencana dengan pertemuan Pak Prabowo itu gimana? Ya hilang karena terus gini ya, buat saya kan aneh. Kami waktu itu saya sedang menunggu yang tanggal 11. Kalau nggak salah rilis beliau itu dikeluarkan tanggal 10-nya apa tanggal 9 ya. Pokoknya dikeluarkan tanggal segitu. Nah, jadi buat saya dengan baru direncanakan tanggal 11, terus tiba-tiba malam-malam jam berapa itu rilis keluar, ya artinya mungkin dianggap tidak janji atau apa, saya nggak tahu. Oke, kemudian ini kan masyarakat kan terus-menerus menginginkan perkembangan selanjutnya daripada mafia alutsista. Masyarakat juga ingin mengetahui sebetulnya bagaimana modus daripada mafia alutsista itu bekerja selama ini. Begini, karena kita itu memang ini salah satu kenapa saya ngomong soal Israel ya. Menurut saya itu kayak kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel itu salah satu nih. Saya contohkan aja. Banyak barang-barang kita dari Israel itu harus menggunakan negara kedua atau negara ketiga. Kalau enggak negara keempat, negara kelima. Yeah. Ketika saya bilang negara, enggak harus negara dong. Bisa individu dong, bisa G ya kan. Bisa G, bisa B gitu. Nah, jadi itu yang menurut saya disitulah terjadi beberapa distorsi. Memang ada sih yang normal dalam bentuk memang dia representatif gitu. Tapi banyak hal terjadi adalah modusnya itu macam-macam. Itu saya bilang Pak, di Catnet Cycle pun terjadi. Dari mulai konsep misalnya mereka sudah mau intercept, pengen nyocok-nyocokin ke barangnya misalnya. Jadi gini loh Pak, yang paling bahaya daripada mafia alutsista adalah dia akan push pengguna untuk menggunakan barang yang dia punya. Jadi bukan menggunakan atau mengadakan spek yang diminta. Nah, itu kira-kira terjadi juga di situ. Kemudian itu ke tahapan lain Pak, bisa macam-macam. Saya nggak akan cerita detail lah gitu kan. Tapi kan saya pernah jadi ketua Dewan Pengawas Industri Pertahanan Swasta. Saya juga pernah diangkat Pak Ria Mizar menjadi KKIP meskipun kemudian nggak jelas juga nasibnya sampai KKIP berikutnya lahir. Tapi sedikit banyak ya agak paham lah saya gitu, sebego-begonya saya gitu urusan itu gitu. Saya agak tahu gitu kan. Itulah menurut saya banyak hal bisa terjadi dan salah satunya juga misalnya intelligence specs yang saya bilang. Yang saya bilang segitiga bermuda itu loh, intelligence spec itu tugasnya gitu. Dia cari tahu nih apa ya, perlu apa. Nah udah dicari kan, wah nggak bisa ternyata. Jadi pada rebutan kita mirip-miripin aja gitu, mirip-miripin atau enggak tadi agak dirubah-rubah sedikit speknya gitu, tidak sesuai betul-betul permintaan dari pengguna. Wah itu kalau di Israel, kenapa Israel bisa hebat sekali Pak? Kita tanya, coba Israel itu kan very advance. Contohnya Iron Dome-nya itu karena penggunanya minta. Nggak boleh diganggu-gugat, itu benar-benar penggunanya tahu bahwa dia ada dapat serangan roket tiap hari, setiap tahun makin canggih gitu. Ya udah diciptakanlah R&D dan kemudian alat peralatan dan teknologi yang bisa memenuhi demand itu. Jadi nggak ada tuh yang main-main dengan spesifikasi atau apapun karena mereka sadar betul artinya kedaulatan negara, artinya kenapa negara itu. Nah, kenapa saya bilang Mr. M, Madam M, Mr. X, Madam X ini bahaya? Dan kenapa saya sih, kalau kan saya ditanya kemarin kenapa ibu ngurusin korupsi yang lain, lah bidang saya pertahanan, yang saya concern ya pertahanan. Yang kedua adalah gila ini kalau sampai ada apa-apa sama pertahanan kita, pertama kita akan kehilangan putra-putra terbaik kalau ada apa-apa. Kedua, kalaupun kita nggak apa-apa, misalnya tidak terjadi, kalaupun misalnya tidak terjadi mafia di dalam proses MRO, ya kita apakah alat peralatan kita letal gitu dengan spek yang tadi tidak sesuai pelatihan kita, pendidikan kita, doktrin kita gitu. Itu loh contohnya. Makanya kayak tiba-tiba Pak Menhan menyatakan pengen beli F-35, saya tuh bingung banget gimana ya bisa punya F-35. Kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Amerika. Kemudian itu pesawat yang sudah very lethal dan canggih sekali dan nggak cuma harus dia punya F-35, dia harus banyak sistem pendukungnya kan. Jadi jangan sampai kayak kapal selam Pak, punya kapal selam nggak punya kapal rescue misalnya, nggak punya kapal tender. Nah sama sebuah pesawat tempur canggih era kekinian juga itu perlu kita bilangnya harus terintegrasi lah semuanya gitu. Masyarakat juga bertanya persoalan mafia alutsista di Kemenhan atau di sisi pertahanan ini mengapa tidak pernah bisa disentuh oleh KPK hingga saat ini?
Menurut Ibu kenapa? Kalau saya begini aja, kemarin kan pernyataannya tuh adalah yakin betul Kemhan bersih, yakin betul mafia nggak ada. Kalau nggak salah gitu ya. Saya sih nggak terlalu perhatiin sih kalau Bapak satu itu bicara ya, karena kadang-kadang bicaranya nggak logik. Kalau memang bersih nih Pak ya. So, kenapa nyuruh saya ke KPK? Urusan saya apa? Saya nggak dirugiin, bukan duit saya 1.760 triliun atau berapa triliun itu bukan uang saya kok gitu. Kalau uang saya yang diganggu, saya lapor Pak gitu. Tapi itu bukan nggak ke KPK, ke polisi dong, ya kan? Nah, tapi kalau kementerian, kalau lembaga, ya beliaunya harus mengundang. Lihat loh, gini loh Pak, kayak misalnya saya bilang sama Pak Waro, rumah saya bagus banget, bersih, rapi, ya kan? Anytime saya akan panggil Pak Waro ke rumah, ya saya akan lihat ini rumah saya bersih, rapi gitu. Beda kalau saya tuh ucapnya rumah saya bersih, tapi ternyata rumah saya tuh berantakan, udah kayak kandang misalnya kayak apa. Pasti saya akan cari 1001 alasan untuk Pak Waro jangan ke rumah lah, kita ke tempat lain aja. Betul nggak? Ya itu analogi sederhana, tapi kalau saya melihatnya, kalau ditanyanya kenapa, ya kenapa saya nggak tahu kenapa nggak diundang masuk. Begini, kalau ada anggapan bahwa oh ini terkait rahasia pertahanan, betul Pak, namanya senjata ya kan, bagaimana alutsista itu sistemnya digunakan, itu memang rahasia. Tapi kan kita masuk ke dalam sampai level itu, kita cuma tahu bagaimana sih anggaran ini dialokasikan, kemana sih, kenapa sih buru-buru banget, ada apa sih 2024, emang Laut Cina Selatan mau ada apa misalnya, atau tiba-tiba diduga kita mau diapain misalnya, gitu kan harus jelas Pak. Kita Ya, butuh penjelasan resmi aja. Contoh tadi saya cerita yang waktu 1 hari sebelum Lebaran, salah satu telepon saya, mereka cuma disuruh bikin list. Mereka tuh telepon salah satu, saya disuruh bikin list. Ini saya mau perang kemana? Itu pertanyaan sederhana, jangan tanya lagi doktrin Pak. Ini kita belum ngomong doktrin, belum ngomong apa. Saya ini mau perang kemana? Jadi kan saya akan beda dong kalau saya bilang saya mau perang ke Israel, misalnya nih, ajaib-ajaibnya gitu kan. Kita mau perang ke Timur Tengah, kita mau perang ke Australia, kita mau perang ke Laut Cina Selatan, atau mau perang domestik yang kita hadapi kan lain Pak. Nggak bisa sama, lain-lain. Ada jarak, ada macam-macam lah gitu kan. Nah, ya apa mungkin maksudnya Pak Prabowo itu adalah tolonglah saya, jangan biarin saya sendirian, dan tolong mungkin bisa membantu untuk melaporkan ke KPK. Kalau attitude-nya Pak Prabowo seperti itu, saya mengingatkan saya pada saat saya bertemu Pak Jokowi. Pak Jokowi itu Pak, waktu saya menghadap beliau dan saya tanya, Pak kenapa ya tentang visi Bapak tentang poros maritim dunia itu tidak jadi-jadi? Beliau itu orang yang humble loh Pak. Dia cuma ngomong gini, Bu Koni, saya ini presiden. Yang dokter tuh Bu Koni. Jadi sekarang saya yang mendengarkan Bu Koni ngomong apa. Beliau ngambil kertas Pak, ngambil bolpen. Nah, ini kan nggak terjadi Pak di Kementerian Pertahanan. Waktu saya ngomong kayak gini seolah-olah saya attack gitu. Padahal kan saya bukan attack, saya tuh pengen bilang bahwa ini uang negara loh, mau dia bentuknya kredit ekspor kah, mau pinjaman luar negeri kah, hantu belau apa saya nggak tahu. One day yang akan bayar ini tuh adik-adik kita. 1.760 triliun dan harus di spending 2024, why? Kasih saya reason kenapa 2024 harus habis. Sama seperti saya pengen tahu reason kenapa di pasal B ini tentang pembayaran bunga tetapnya langsung ditarik ke 2044 gitu loh. Iya kan? Kalau ini bisa saya pertanyakan, saya juga bisa tanya juga balik dong, kenapa kalau pengadaannya harus 2024 gitu. Ini Harvard nih ditulis bisa sampai sebesar 32 miliar US dollar ya kan? Apa gimana hitungan Harvardnya? Harvard ini kan begini loh Pak, nggak mungkin angka lahir kalau kita belum tahu barang. Iya, itu kan logik aja lah. Iya. Saya punya kapal selam nih. Oke, kapal selam saya apa? Ya kan jenisnya. Apakah bisa laku misalnya Cambogo? Oke, bisa dilakukan oleh PT PAL karena selama ini PT PAL sudah dibentuk untuk Cambogo. Tetapi ketika pernyataan jenderal itu bahwa, dan ini sudah resmi beberapa orang juga dengar, itu tadi yang saya baca juga dari Pak TB Hasanuddin, bahwa mau beli Scorpion. Saya mah Pak, kalau sampai kita punya Scorpion keren banget Pak. Kapal selam Prancis itu udah canggih banget. Saya sih mendukung sekali, kalau perlu beli 16 kalian. Tetapi pertanyaannya lagi, sudah terlibatkah undang-undang isu pertahanan? Karena kita mesti tahu teknologi apa yang kita punya supaya kita bisa bikin Scorpion itu. Karena nggak mungkin kita tiba-tiba geser itu ke PT PAL, karena PT PAL selama ini pembangunan semuanya itu udah cocoknya untuk Cambogo. Apakah kita mesti bikin PT PAL baru? Nah itu belum masuk anggaran ini. Gitu loh Pak. Ataukah ada konsorsium apa, bagaimana roadmapnya, teknologinya seperti apa, itu yang sebenarnya mesti jelas dulu semuanya, baru ada anggaran. Jadi nggak bisa
ini ada angka begini terus dibilang tidak ada penjelasan. bukan ya oke lah di sini mungkin nggak usah ada penjelasan karena ini pun menurut saya sudah terlalu jauh sebuah renstra angkanya sudah masuk berarti kan ini kan sudah solid gitu. Nah sementara saya cek langsung kok, ya kan saya cek langsung ke tim yang memang selama ini ngurusin begini gitu. They are confused gitu, ini angka dari mana? Jadi gimana dong? Jadi pertanyaan saya jadi salah kan gitu. Iya, iya. Kan tugas akademis itu logiknya jalan, setelah logiknya jalan dia harus mencari tahu kan apanya, dan makanya saya kemana-mana cari tahu gitu. Mungkin saya bodoh, mungkin saya nggak mengerti gitu, karena dari data yang saya pegang kok begini. Nah tapi hampir semua yang saya temui dan Pak ya tadi saya bilang mau dosen-dosen saya, mau KSP, mau DPR Komisi 1 gitu kan, mau telepon-teleponan sama beberapa orang di angkatan gitu, sama adik-adik kita yang pada WA semua dengan berita ini, ya they are confused juga gitu loh. Nah yang saya khawatir tadi kan saya sampaikan, niatnya Pak Prabowo-nya benar, tapi kok bisa begini ya? Ini menurut saya tuh apa ya? Ada yang salah aja lah. Ada yang salah di Kementerian Pertahanan. Saya nggak tahu apa, tapi seorang menteri bagusnya belum tanda tangan sih, masih draft final. Kalau udah tanda tangan udah parah banget. Tapi saya mau ngomong soal tanda tangan. Kalau nggak ada, kenapa saya punya surat Pak Prabowo? Tanda tangan Pak Prabowo, bukan Gerindra di atasnya, tapi Kementerian Pertahanan. I remain bukan ketua umum Gerindra, tapi menteri Pertahanan. Apa isinya? Ya itu menjelaskan TNI itu apa, dibentuk oleh apa, dan orang-orang ini ditunjuk oleh beliau. Ada suratnya. Nggak mungkin salah dong gitu. Ini kan enggak gitu loh. Nah sekarang kan ini kan nggak tahu ya. Anggaplah saya bukan akademisi, anggaplah saya bukan orang ahli pertahanan. Saya rakyat aja kan bingung. Bener nggak Pak? Sekarang saya tanya Bapak bingung nggak sih? Kok ada surat, ya ada Perpres dibantah, tapi angkanya udah begini, lengkap halamannya. Ada PT jelas dan saya juga kesana dibantah. Jadi kok jadi sibuk membantah? Yang menurut saya harusnya sibuk membenahi agar Pak Prabowo akan ada dampaknya. Kalau saya tuh itu pikiran saya. Bapak nanti bisa lihat ya, salah satu SMS yang saya tunjukkan. Saya sampai tegur jenderal yang sibuk beres-beres ini semua. Yang sibuk ngajarin, Bu nanti jawabnya begini, jangan pernah bilang begitu. Lu kok saya diajarin, saya mah bicara apa adanya gitu. Sampai dia bilang bahwa dia terancam dikeluarkan. Lah, why? Kalau kita bicara truth, ya kan? Kenapa mesti khawatir? Nggak ngerti saya. Terakhir Bu ya, kalau menurut Ibu terus dengan keadaan seperti ini di Kemhan, apa yang harus dilakukan oleh Presiden untuk bisa menghadapi situasi yang kemungkinan dikuasai oleh mafia ini? Begini Pak, menurut saya ini tuh nggak bisa kerja sendiri. Ini betul-betul harus ada eagerness dari semua orang yang benar-benar punya keberanian. Saya melihatnya kok kadang-kadang isu ini tuh kayak kita pegang isu Israel. Nggak banyak kan presiden berani seperti Gus Dur. Ya betul. Nah, apakah kita mau menganggap nih alutsista pertahanan kita seperti Israel, isu yang sensitif, isu yang akan bikin apa, kenapa? Goncang apa lah, kalaupun memang itu Israel mah jauh Pak, bukan negara kita, mau dia apa aja kita paling bisa nangis darah, ya kan? Tapi kalau ada apa-apa sama pertahanan kita, ini taruhannya tuh Indonesia. 140 juta orang. Taruhannya tuh Indonesia ke depan, sistem pertahanannya dengan konstelasi yang sekarang semua orang jago ngomong, proxy war lah, cyber war lah, udah deh istilah-istilah canggihnya perang masa depan. No, so terus kita mau begini aja, harus berdiam diri, manut aja gitu ada uang. Dan kembali yang saya nggak ngerti, kenapa 2024? Asli itu yang saya lagi cari hitung. Saya lagi coba, sampai saya tuh lagi ngecek Pak senjata-senjata siapa sih di dunia ini yang mau lepas senjata bekas itu, ya kan? Yang harus habis atau masa pakainya tuh bisa kita hitung dengan capital cycle kita. Dan sampai begitunya Pak, karena saya jadi kayak Kemhan kan nyari-nyari sendiri gitu. Tapi udah confirm dengan para senior saya juga, ya nggak mungkin, ini nggak mungkin. Jadi ini kita juga semua lagi terpana-pana, terkaget-kaget. Kita tinggal tunggu aja bagaimana kelanjutan. Tapi jangan kasih ke presiden ya Pak. Kembali tadi saya bilang Pak, waktu saya ketemu Pak Jokowi itu, beliau kan bilang setelah bilang bahwa saya presiden ibu dokter, ini juga kedua dia ngomong, Bu Koni, saya itu tugasnya bikin visi, saya presiden. Lah di bawah itu implementasinya seperti apa segala, ya tugasnya menteri lah. Ya bener lah, ngapain dia punya menteri kalau sekarang dia semuanya mesti mikir. Kesian banget Pak Jokowi itu, mesti mikirin pertahanan dengar ribetnya, ya kan, mesti mikirin ini, mesti mikirin itu. Ya sekarang anggaplah misalnya Pak Ibu Sri Mulyani kejadiannya seperti ini, Pak Jokowi juga mesti bikin laporan keuangan. Nanti besok lagi siapa misalnya
Menteri Perindustrian nggak Ya. bisa, beliau juga. Besok Pak Menteri Pariwisata nggak bisa, aduh kasihan banget presiden kita itu. Dia baik, dia apa bisa memimpin, dia bisa apa ya membuat dobrakan Pak. Tapi kalau semuanya ke dia, beliau bukan Superman. Ya. Oke Bu Koni, terima kasih banyak untuk sore ini. Terima kasih banyak. Pemirsa, terima kasih sudah menonton acara kita pada sore hari ini bersama Bu Koni. Kita sampai jumpa di waktu yang lain. Terima kasih.